Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasibi ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Badatan bil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhi wa masyayikhina wa rasulina wa likutubil wal hikmah anna Allah yataghashya bil rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wasabiqu qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu ay amalan la tiqadan li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahahu wa yakfi fi subutiha amalan ay hukma dhanni kama qala Syekhul Islam fi Fathil Wahhab wa adadu ayatil Fatihati sab'un wa ma adadu kalimatiha fatisun wa isyuruna kalimatan. Wasabi'u yang ketujuh, kewajiban dalam membaca Al-Fatihah qira'atu kulli ayatiha, membaca seluruh ayat-ayat dalam Fatihah. Tidak boleh ada yang dikurangi. Wa minha al-basmalatu, termasuk di antara Fatihah itu adalah membaca basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ayat amalan, dalam pengamalannya, la tiqadan, bukan berdasarkan i'tiqad, ya, bukan berdasarkan keimanan, ya. Kenapa tidak termasuk i'tiqad? Karena basmalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, di kalangan imam mujtahid. Hanya Imam Syafi'i yang memiliki pendapat bahwa basmalah itu ayatun minal Fatihah wa yaj'alu biha, gitu. Basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah dan dibacanya jahar. Imam Abu Hanifah mengatakan bukan termasuk Fatihah, sehingga nggak perlu baca basmalah, langsung aja alhamdulillahirobbilalamin, ya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan dia termasuk, ya, suratul Fatihah, tetapi tidak dijaharkan. Jadi kalau di Mekah itu baca basmalahnya langsung alhamdulillahirobbilalamin, dia baca basmalah, sehingga, ya, basmalah sebagai ayat Fatihah itu amalan la tiqadan, ya, bukan berdasarkan keyakinan. Karena kalau berdasarkan keyakinan berarti yang beda nanti tidak termasuk atau dianggapnya kufur, ya. Lianna sallallahu alaihi wasallam adana ayatan minha,
Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada menghitung basmalah itu ayat minha sebagai ayat minha min al-Fatihah. Menurut minha. Rawahu Ibnu Huzaimah meriwayatkan hadis oleh Ibnu Huzaimah wal Hakim Imam Al Hakim wa sahahahu, dan beliau mensahihkan hadisnya bahwa basmalah ayatun minal Fatihah. Wa yakfi fi thubutiha amalan ay hukman zanni, ya. Dan cukup di dalam menetapkan basmalah itu dengan pengamalan, ya, hukum zan. Jadi hukum zan itu tidak sampai pada ilmu yakin. Jadi kalau ilmu yakin itu maknanya 100%. Kalau tidak nyampe di atas, ya, tidak sampai 100%, namanya hukum zon. Ya, hukumnya zon. Zon itu boleh seperti kita nih tadi sholat maghrib. Bapak tadi sholat maghrib pada kiblat tidak? Enggak bisa, enggak diyakinkan, karena kalau mau yakin menghadap kiblat, tarik benang dari sini ke Mekah. Nah, itu baru benar. Pernah nggak ada yang tarik benang dari sini? Nah, itu yakin namanya. Jadi kalau Bapak ditanya tadi sholat maghrib yakin tidak menghadap kiblat? Tidak yakin, karena kalau yakin maknanya 100%. Kalau kita ini menghadap kiblat itu bizon. Zon itu 90 sampai 95% lah kira-kira kalau dipresentasikan. Dan itu boleh ditetapkan sebagai hukum. Zon itu, ya, sudah dianggap memadai. Kayak orang mandi janabat. Apakah orang mandi janabat rata? Takmimul ma ala jami'il badan, meratakan air pada seluruh badan. Yakin tidak? Kalau mandi rata semua? Enggak, karena kalau mau yakin harus pasang, ya, itu kaca 4 penjuru sehingga waktu guyur belakang kita lihat airnya basah, membasah. Ada nggak yang kamar mandinya seperti itu? Berarti ratanya kita itu bizon, bukan bil yakin. Karena kalau yakin 100%, ya, paham nggak nih Pak? Jadi zon itu sudah memadai dan sudah diyakini itu sebagai sebuah pengamalan dalam masalah kita. Nah, begitu juga tentang basmalah ini cukup sebagai pengamalan, sebagai hukum zon. Berdasarkan hadis, ya, Ibnu Huzaimah, Imam Al Hakim mensahihkan hadis ini, maka bizanni dengan hukum zon itu menyatakan seperti itu. Kama qala Syekhul Islam fi Fathil Wahham, sebagaimana mengatakan Syekhul Islam, ya, Al-Ansari, Zakaria Al-Ansari di dalam Fathul Wahham. Wa adadu ayatil Fatihati sab'un, dan jumlah bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah itu 7. Nah, ini Bapak sekalian, penting nih. Kalau kita mazhab Syafi'i nggak boleh ngikutin mushaf yang dicetak oleh Saudi Arabia. Kalau mushaf Saudi Arabia itu Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat pertama. Betul nggak Pak? Bapak lihat ke Quran, ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin, ayat 1. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu
mushaf itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim. Ketiga, Maliki yaumiddin. Yang empat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini lihat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh potong untuk mazhab Syafi'i. Nah, mazhabnya Syafi'i tapi bacanya dipotong. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa dipotong? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mazhabnya Syafi'i tapi bacaannya tidak Syafi'i ya. Kecuali orang yang nafasnya pendek, bengek, nggak apa-apa, boleh baca seperti itu. Yakin Ustaz. Jadi kalau dia Syafi'iyah nggak boleh berhenti tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus dibaca langsung karena ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi belum tentu imam yang mengimami sholat itu mazhabnya apa? Syafi'i. Tadi kenapa? Setelah nanam tadi kenapa dipotong? Kan bukan ayat. Kalau dia nggak ngaji dia nggak bisa jawab. Mazhabnya Syafi'i, tapi bacaannya bukan Syafi'i. Ya, sekarang udah tahu. Jadi latihan nih anak-anak muda kalau baca Fatihah nggak boleh dipotong, karena ngitungnya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlahnya 7. Wa amma adadu kalimatiha, adapun jumlah kalimat. Ya, kalimat itu bukan huruf, kalimat itu ya sudah jadi bahasa Indonesia. Fatis'un wa isyuruna kalimatan. Ya, 29 ayat. Fatis'un wa isyurun. Ya. Wa thaminu adabul lahnil mukhalli bil makna. Baca Fatihah itu tidak boleh lahan. Lahan itu tidak pas mengucapkan huruf. Apa ya lahan bahasa Indonesia? Cacat kan umbangan ya, kaki, tangan bisa cacat. Kalau cadel kan bukan usaha. Cadel itu pemberian Tuhan. Masa orang cadel nggak boleh baca Quran, dia kagak sholat seumur hidupnya berarti. Nah, ini sulit kita mencarikan. Ada bahasa yang sulit, apa bahasa Indonesia? Jadi nggak boleh yang secara normal dia mampu karena tidak belajar mengucapkan huruf tidak pas. Ah, itu lahan dalam bahasa Arab. Ya, dikatakan ma'arab. Al-mukhillu bil makna, yang merubah makna. Contohnya nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu rusak tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukannya alamin, alamin. Alam itu maknanya alam semesta, masih wallah alamun. Selain daripada Allah itu namanya alam. Kalau alam artinya sakit. Alamun syadidun, sakit keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan yang sakit atau merasa sakit. Jadi kacau. Nah, itu gak boleh. Nggak boleh jadi imam kalau nggak fasih menyebutkan ain dan alif, hamzah.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghair, bukan. Ghairil maghdub, bukan orang yang kau benci. Khairil maghdubi alaihim waladdallin, sebaik-baik orang yang kau benci. Berubah itu maknanya. Tak boleh baca Fatihah lah. Tidak lulus baca Fatihah nggak boleh jadi imam. Pengurus masjid, pengurus musola nggak boleh. Seleksi. Dulu almarhum saya punya orang tua, kalau mau jadi imam rumah sakit, mau jadi Ramadan tuh kan ada imam taraweh tuh selama 1 bulan mengulang lagi bacaan Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang dibaca selama Ramadan. Ya, tanggung jawab. Nggak boleh, nggak sah kalau merubah apa itu bahasa artinya. Ya. Lahan, nggak boleh. Masih banyak nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Haji jadi kaji Hasan. Tulisannya Haji Hasan, kaji Hasan. Kalau di Jawa dalam bahasa sehari-hari tidak ada masalah. Tapi kalau baca Quran nggak boleh. Ya. Karena itu adalah lahan. Qala Asy-Syarqawi, berkata Imam Asy-Syarqawi, wal lahnu indal fuqaha'i, adapun lahan menurut ilmu, ya, menurut pandangan para fuqaha, yasmilu taghyiral i'rabi wa ibdali harfin bi akhar, meliputi itu tadi ya, menurut ulama itu taghyirul i'rab, berubahnya i'rab itu juga termasuk lahan. Wa ibdalu harfin bi akhar, merubah satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, kalau mau rubah huruf dan huruf yang lain tadi itu alamin jadi alamin, ghairil jadi khairil, alhamdu jadi alhamdu. Nah, itu namanya lahan. Tapi kalau yang taghyirul i'rab, merubah harokat, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya ya merubah i'rab, nggak boleh ya, kecuali ada bacaan yang memang i'rabnya diikhtilafkan. Ada di Al-Quran itu contohnya, yang mushafi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah itu al ulama'u, orang-orang yang berilmu. Jadi ulama itu nggak mesti kiai, nggak mesti ustaz, nggak mesti syekh, nggak mesti habib. Al ulama, kalau dia alim, dia pintar, namanya alim. Yang alim lah yang bisa takut kepada Allah, yang punya ilmu yang bisa takut. Itu bacanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ada bacaan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Nah, itu kan taghyirul i'rab, berubah i'rabnya. Apakah itu haram? Enggak. Karena memang ada qiraat. Nah, ini sudah masuk bukan ilmu nahwu lagi, tapi masuk ilmu qiraat. Ya, antara bacaan Imam Hamzah, Imam Nafi' tidak sama dalam membaca. Nah, jadi nanti maknanya, kalau yang pertama itu sesungguhnya yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Tapi kalau innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata yakhsha itu maknanya itu apa itu
Yastahyi, Allah itu malu, ya. Allah malu kepada hamba-hambanya yang berilmu. Sehingga kalau orang berilmu itu, apa saja yang menjadi kemauan orang itu dipenuhi sama Allah. Nah, ini yang dimaksud para auliyaillah. Wali min auliyaillah itu yang termasuk itu. Dia semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah itu, maka Allah semakin malu untuk tidak memenuhi kalau dia meminta. Tetapi orang-orang yang dekat sama Allah itu nggak mau meminta, terserah Allah. Jadi semakin dicintai, semakin tidak meminta. Sampai di dalam salat, satu rukun sujud, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqninya tidak mau dia membaca. Kenapa? Malu saya meminta karena sudah terlalu banyak karunia. Boleh nggak kok? Nah, ini tidak masuk pada kajian Taghyirul I'rab, itu maksud ilmu qiraat maksudnya. Ya. Jadi juga jangan salah menilai orang seperti bacaan di kaset-kaset bapak-bapak, di kaset-kaset itu Muhammad in'amul miskin dibentukin jama in'amul masakin, tapi itu merubah i'rab, merubah kalimat malah itu nggak apa-apa karena memang ada qiraat yang semacam itu, ya. Tapi kalau Al-Fatihah batal, salatnya tidak sah. Jadi yang dimaksud, intinya yang dimaksud dengan lahan itu bisa jadi merubah i'rab atau merubah huruf sehingga maknanya berubah. Wa amma indal lughawiyyin wa nahwiyyin, adapun menurut ahli lughah, ahli bahasa, wa nahwiyyin, orang ahli gramatikal bahasa Arab, fahuwa taghyirul i'rab, yang fahuwa al-lahnu taghyirul i'rab, lahan itu adalah merubah i'rab, wal khata'u fihi, dan salah dalam membaca. Jadi dua-duanya itu yang dimaksud dengan lahan. Wal muradu biqaulihi al-mukhillu bil makna, yang dapat merubah maknanya dengan sebab lahan itu tadi, ayat ila makna kalimati ila maknan akhar, berubah makna di dalam kalimat Al-Fatihah itu kepada makna yang lain maksudnya. Qadomin ta'i an'amtu wa kasriha, seperti melafazkan an'amta dibacanya an'amtu atau an'amti kasrah, au yasiruha la maknan laha, atau menjadikannya tidak bermakna, ya, la maknan laha, tidak ada makna aslan, ya, sama sekali. Kazaini zayi, seperti zai, ya, zai pada kata huruf zai, ya, itu di antara yang menghilangkan makna. Wa kaza, ya, isba'u syiddati minal ma, demikian juga, ya, bersangatan di dalam membaca huruf lam alladzina. Nah, itu nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, kembali lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang aku an'amta alaihim, yang kau berikan kepada mereka, ya Allah. Berikan petunjuk kepadaku, an'amta alaihim, yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Rusak itu maknanya. Atau an'amti alaihim, jadi perempuan, an'amti
An'amta mudzakkar, an'amti jadi muannas, jadi perempuan Tuhan itu. Jadi sedikit saja dalam bahasa Arab itu keluar. Betapa pentingnya Fatihah itu harus ada tashih. Imamah, maaf nih, bapak-bapak nih yang hadir nih, pernah tidak minta ditashih baca Fatihah? Kalau enggak, lakukan. Jadi datang ke rumah ustaz, ya, minta tolong dicek bacaan fasih, sudah fasih belum saya baca Fatihah. Nah, nanti ada batas toleran. Kalau umurnya sudah 60 itu nggak bisa fasih betul, itu maaf, tapi dicoba dulu untuk maksimal bisa. Jadi mentashih Fatihah hukumnya wajib. Jadi jangan kosong terus main masuk aja. Ya. Nah, dulu kalau orang dulu itu mau Ramadan waktunya mentashih Fatihah. Kalau orang-orang hafiz Quran, kalau orang-orang ulama itu, ada ulama yang ahli qiraat, dia minta ditashih bacaan Fatihah. Jadi kalau Fatihahnya sudah benar, baca Quran pasti benar patokan penyebutannya, pasti benar. Bapak yang belum, lakukan ya. Nah, jadi tidak boleh juga ya bersangatan pada lam alladzina bihaitsu yatawalladu minha alifun, sekiranya ya melahirkan dalam alladzina itu huruf alif, li'annahu yughayyirul makna, karena itu dapat merubah makna. Bikhilafi ma laisa kadzalika, ya berbeda halnya yang tidak demikian. Karaqihai, seperti membaca rafa pada huruf ha, alhamdulillah, alhamdu tapi murafahahnya ya alhamdulillahu gitu ya, kan mestinya alhamdulillahi tetapi alhamdulillahu gitu. Wakafat hidalin, seperti juga fathadal alhamdu, itu enggak merusak makna, karena seperti contohnya orang Indonesia menyebutnya Jumat, padahal yang benar Jumu'ah gitu ya, itu enggak dianggap rusak. Kalau nakbudu ya, wakafat hidali nakbudu, seperti baca fathadalnya nakbudu jadi nakbuda. Mestinya kalau nakbuda ada kalimat an gitu ya, baru nakbuda. Wa kasribaiha wa nuniha ya wa dhammis sad ya, as-sirat itu membaca ba ya, wa kasribaiha membaca kasroh ba-nya, nakbudu nakbidu gitu ya, wa nuniha nunnya ya, nakbudu dibaca ni'budu, wa dhammis sad, begitu juga sad pada as-sirat. Si kasrah dibacanya dhamma, sharatal ladzina, itu masih ditoleransi karena tidak merubah warna ya. Wa hamzatu ihdina, dan hamzah pada ihdina ya dibaca uhdina gitu ya, itu enggak bermasalah karena bentuknya tidak merubah makna. Wa kanasbi dalin ya, demikian juga menasabkan huruf dal, alhamdulillah bukannya alhamdu gitu. Aujarri, aujarriha atau alhamdulillah gitu. Libaqa'il makna fil jami'i, karena masih tetap maknanya tidak berubah pada semuanya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu enggak merubah makna. Tapi pada yang lainnya bisa jadi berubah. Ya. Wa amalau futiha hamzatu ihdina, adapun seandainya difatahahkan ihdina, ahdina, ya, faqad ghairul makna, maka tidak ada maknanya.
Ya, ahdina itu tidak ada maknanya. Fa innahu hina idzin sara maknan ihdina suratal mustaqim ib'as ilaina ikraman hadiyatan wa hadiyatan. Jadi maknanya berubah gini. Hadayah di hidayah wa hidayatan. Itu yang dimaksud dengan ihdi. Tapi kalau ahda yuhdi itu maknanya memberi hadiah. Jadi jangan salah baca, ihdinas suratal mustaqim itu maknanya ya Allah berikanlah petunjuk kepada saya. Ahdinas siratal mustaqim ya Allah berikan hadiah kepada saya. Berubah maknanya. Ya. Nah itu dikatakan bahwa Fahir rumah ya itu. Fasara makna ahdina siratal mustaqim ib'as ilaina. Kirimlah kepada kami ikraman hadiatan, kemuliaan berupa hadiah, wa hadiyatan dan pemberian. Wa huwa tariqul mu'tadilu, yaitu jalan yang normal, jalan yang lurus, air ghairul mu'awwij, ya, yang tidak bengkok. Wa amma maknahu bi ghairil fathi fahuwa arsyadana ila dinil haq. Adapun maknanya tidak bi ghairil fathi, tidak dengan dibaca fathah, maknanya arsyadana, berikan petunjuk kepada kami ila dinil haq, kepada jalan yang benar. Wasabbitna alaihi, dan wasabbitna alaihi, dan kokohkan kami alaihi ay ala dinil haq wa huwa dinul Islam. Nah jadi Bapak sekalian, kalau nggak ahli bahasa sudah ada, lebih baik ditafsir saja baca Fatihah. Ya, suruh ini tatuan Pak Musiman suruh ngetes bacanya udah pasti belum. Ya, jadi jangan jadi imam kalau belum dites. Kira-kira kalau dites sekarang nih yang nggak lulus tidur di sini, kira-kira ada yang tidur di sini kan? Ya, jadi Bapak jangan dianggap sepele ya, bacaan itu menjadi sangat penting. Watasi'u, dan yang kesembilan antakuna ay qira'atu halatan qiyami fil fardhi, bahwa membaca Al-Fatihah itu halatal qiyami, ketika berdiri fil fardhi, pada sholat wajib. Berarti sholat sunnah walaupun badannya sehat boleh duduk. Contohnya apa? 2 rakaat sebelum tidur itu sholatnya di atas tempat tidur, duduk. Lah kan baca Fatihah harus berdiri kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah tidak ada ketentuan. Ya, jadi yang baca itu halatat yang fil fardhi ay yushtaratu iqa'uha bi kulli hurufiha fil qiyami ya au badalah. Maknanya dipersyaratkan terjadinya Fatihah itu tadi pada keseluruhan huruf-hurufnya itu fil qiyami, ketika berdiri. Ya, au badalahu, atau penggantinya bagi orang yang sakit. Orang yang sakit ya bacanya ketika duduk, bacanya ketika dia berbaring, bacanya ketika dia terlentang, bagi orang yang sakit. Wal hadi asyar wallahu a'lam. Saya mau tanyakan, jadi panitia Al-Fatihah itu nggak bisa dirubah-rubah ya?
nggak boleh, karena berubah maknanya jadi nggak sah sholat. Tapi kalau surat-surat lain bisa ya? Masih dimaaf karena bacanya nggak wajib. Kalau Fatihah kan wajib, itu bedanya. Jadi kalau Fatihah nggak ampun, nggak sah sholatnya. Tapi kalau surah yang lain nggak pas, nggak merusak sholatnya, cuma pahalanya aja dikurangin gitu. Artinya dianggapnya teledor gitu. Tapi sebenarnya tidak membatalkan. Sirotol mustaqim apa sirotol mustaqim? Ya tim kof ya mustaqim, bukan mustaqim ya. Kaf kof ya, itu harus bedakan. Nanti belajar sama Pak Musiman. Pak Musiman malam ini jangan kasih pulang ya, suruh ngajarin Al-Fatihah. Kalau dia nggak mau kasih tahu sama saya, Pak Musiman nggak mau gitu. Nanti saya setrap gitu. Ustaz, Iya. kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak membaca Bismillah, itu bagaimana? Sholatnya di mana? Ya kadang-kadang kalau di Jakarta kan yang masjid di mana saja gitu ya. Oke, Kadang-kadang berarti imamnya itu kan ada yang tidak membaca Bismillah. makanya tadi saya tanya di mana kerjanya. Kalau kitanya ke Turki, kitanya ke Maroko, nggak ada masalah karena memang mazhab mereka itu tidak memasukkan basmalah sebagian dari Al-Fatihah. Atau kita di Mekah, Madinah, dan Hijaz, ya, itu umumnya mereka tidak terdengar walaupun baca. Tapi kalau di Jakarta dia seperti itu, dua kemungkinan. Memang dia sedang mengamalkan ilmu qiraat atau ikut-ikutan. Nah, yang kaca yang ini nih, yang ikut-ikutan pulang dari Mekah nggak baca Bismillah, jangan dikasih jadi imam. Sebab dia bukannya bisa, bukan ngerti, tapi ikut-ikutan. Di Mekah aja pusatnya Islam kagak baca Bismillah namanya. Wah, itu mah namanya ilmu ambek. Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Tapi kalau kita lihat, oh ini qori internasional gitu, sudah yakini saja, husnuzon, oh dia sedang membaca qiraat yang lain. Kalau orang pulang haji, entar dulu, tanya dulu Bapak, mazhabnya apa? Sapi, kenapa nggak baca Bismillah? Di Mekah aja, nah itu ilmu ambek. Kalau misalnya posisi kita masuk, imamnya sudah baca Fatihah, artinya kita nggak tahu imam ini dalam arti ketika kita ikut imamnya baca Fatihahnya kalau dalam surah atau dalam bagus, apa kita tetap ikut atau apa? Kalau kita tidak tahu awalnya, kemudian setelah takbiratul ihram kita masuk sama dia, ternyata bacaannya parah, merubah, mukhilul makna gitu, dapat merubah makna, maka mufarokohnya wajib. Karena kita ngerti, kita udah bisa menilai, wah ini mah berubah nih maknanya baca gitu. Nah, mufarokoh berpisah dari jamaah, nggak perlu keluar, kita tetap dalam shaf. Kalau yang ekstrim itu kita ya udah sendiri-sendiri gitu. Tapi ulama fikih mengatakan jangan, sebab nanti mematahkan semangat atau melahirkan keributan. Jadi kita mufarokoh, tapi boleh kita menyamakan ritmenya. Dia baca surah, kita baca surah gitu. Panjangnya dia kita ngikutin, dia turun kita turun. Tidak apa-apa. Tapi kita, etikot kita, saya udah enggak makmum dia karena bacaannya sudah merusak. Dan itu kan bener ya, di rest area, terminal, ya, airport, bukan mall, kan masuk-masuk aja, waduh parah bener. Kalau udah merusak, mufarokohnya wajib. Terus kalau dia misalkan sudah setengah Fatihahnya
Bisa aja kalau rusak, nggak usah. Jadi yang dimaksud dengan makruh ada dua imam dalam satu masjid, dalam satu tempat. Bila dua-duanya baik, nah yang kedua yang salah. Tapi kalau yang pertamanya rusak, nggak masalah, nggak makruh ada dua imam. Sebab nanti kalau dia negur, Bapak tadi kan kita lagi sholat, kenapa Bapak bikin jamaah sendiri? Maaf dah, Bapak baca ulang lagi Fatihahnya. Nah itu maknanya begitu Bapak. Jadi memang harus ngerti, nggak boleh pakai duga-duga. Wah ini mah kayaknya kagak beres nih muparok, nggak boleh ilmu duga-duga. Jadi memang kita ngerti ini berubah makna. Ini maknanya ini, jadi maknanya ini. Berarti kalau Jumat itu harus ganti juga. Kalau di kampung saya kan bacaannya imam itu kan ini kurang ini. Nah, yang khotib dan imam itu Udah kita langsung sholat zuhur aja. Kalau rusak bacaannya, saya nggak mau ngomong sebenarnya. Mertua saya orang Madiun, jadi kalau saya di sholat Madiun, kalau imamnya yang itu saya nggak mau sama dia. Karena saya udah negur dan dia marah ditegurnya. Kayak ujian ki wong kene ki mocone wis koyo ngene iki. Saya bilang nyuwun sewu Pak Ustaz. Panjenengan tepang nopo boten Maria Ulfa Kori Internasional. Nggih ngertos niku saking Tegal. Weh parah timbangnya wong Madiun. Ngerti napa boten? Ya, Nanak Kosin luar saja. Niku tiang Cirebon. Bacanya lu apik padahal ngomongnya lebih berantakan ketimbang wong Madiun. Tapi dia nggak suka. Ya sudah. Orang rusak kok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, surai so. Wis dewe-dewe wae. Ya, tapi bagi orang yang sama-sama alhamdulillah ngalamin, ya udah sholat aja sama-sama ngalamin. Karena kan sama, kelasnya sama, tapi kita yang ngerti nggak boleh. Sama juga orang bintang, boleh kan jadi imam? Nggak boleh. Tapi kalau satu masjid bintang, ya boleh gitu. Bintang